Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah psikologi pendidikan. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada? Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Oke, sebelum kita memulai untuk perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa mulai. Selesai? Gimana hari ini, semangat ya untuk mengikuti perkuliahan? Semangat ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk atau seringkali disebut dengan istilah multiple intelligence ya. Kalau minggu kemarin ya kita sudah mempelajari tentang apa? Ya masih ingat? Potensi peserta didik. Tujuan dari saudara-saudara mahasiswa untuk mempelajari dari kecerdasan majemuk ini, harapannya nanti teman-teman lebih bisa memahami, lebih bisa menjelaskan ya terkait apa saja kecerdasan majemuk ya, jenis-jenisnya mencakup apa saja, lalu lebih bisa menguraikan tentang bagaimana sih nanti kita sebagai calon pendidik untuk bisa mengasah potensi dari peserta didik yang dimiliki melalui apa? Kita pahami dulu kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi kecerdasan peserta didiknya, cara yang dilakukan bisa dengan yang pertama apa? Observasi. Apa itu observasi, Mas? Observasi, penelitian, pengamatan ya, kaitannya dengan pengamatan ya. Jadi mengamati peserta didiknya dari aktivitasnya, tingkah lakunya atau sikap dan perilakunya seperti apa, bagaimana ketika peserta didik itu di dalam proses pembelajaran itu nanti bisa akan terlihat ya. Jadi, baik ya, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, Mas siapa namanya? Angga. Mas. Kan tadi dari penjelasan Ibu tentang teknik dan strategi ada wawancara, Bu. Kan wawancara itu menggali informasi yang tadi dijelasin sama Ibu dari anaknya dan dari orang tuanya. Pertanyaan saya, apa juga perlu kita menggali informasi dari lingkungan, contohnya dari teman-teman dari anak itu? Ya, tadi salah satu strategi dalam mengidentifikasi kecerdasan peserta didik adalah dengan wawancara ya, bisa dengan orang tuanya, keluarganya. Nah, pertanyaannya Mas Angga tadi, apakah bisa menggali informasi dari teman-temannya? Tentu saja bisa, Mas. Gitu. Jadi sumber ya untuk kita mencari tahu informasi tentang seorang anak atau peserta didik ini bisa bermacam-macam ya. Semakin banyak sumber itu tentu akan menambah data. Ya, ketika data yang diperoleh itu bervariasi, nah tentu itu akan menjadi semakin valid informasi yang kita dapatkan untuk mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Tentunya didukung dengan teknik yang lain tadi ya. Itulah nanti dikombinasikan, dikolaborasikan hasilnya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi ya, sehingga kita akan lebih dalam menyimpulkan juga lebih valid hasilnya. Seperti itu ya Mas ya. Oke, nanti setelah ini kita akan berdiskusi kelompok kecil ya. Saya minta untuk teman-teman membentuk kelompok sebanyak 9 kelompok ya. Nanti akan membahas tentang bagaimana sih cara mengasah dari masing-masing
variasi kecerdasan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya kecerdasan linguistik atau bahasa. Kira-kira bagaimana cara kita membantu anak untuk bisa mengembangkan kecerdasan linguistik atau bahasa. Nah, untuk referensinya teman-teman mahasiswa bisa mencari melalui artikel-artikel dalam jurnal ya. Nanti bisa membuka Google Scholar ya. Silakan nanti berdiskusi ya. Dibentuk 9 kelompok. Sampai di sini instruksinya sudah dipahami? Baik, sekarang bisa dimulai untuk membentuk kelompok ya. Silakan. Silakan berdiskusi sesuai dengan instruksi yang sudah saya jelaskan ya, teman-teman semuanya ya. Baik ya, semuanya waktu sudah selesai. Sekarang saya akan meminta beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan tunjuk dari kelompok 5. Kelompok 5 mana? Ya, hasil diskusinya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 5 membahas mengenai kecerdasan musikal. Jadi, kecerdasan musikal ini bisa kita asah dengan memberi anak berbagai pilihan jenis musik. Jadi, orang tua itu memfasilitasi si anak dengan berbagai, jangan hanya satu alat musik saja. Terus ada menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara. Yang ketiga ada mendengarkan suara alam. Baik, terima kasih, beri aplaus. Baik, selanjutnya saya akan tunjuk kelompok 7. Kelompok 7 mana? Oh ya. Silakan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, di sini saya perwakilan di kelompok 7 akan menjelaskan tentang kecerdasan interpersonal. Jadi selain kecerdasan intrapersonal, ada juga kecerdasan interpersonal atau keterampilan sosial juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Terima kasih untuk teman-teman semuanya karena sudah kita laksanakan sesi diskusi ya. Sekarang bisa kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita sudah mendiskusikan ya tentang macam-macam kecerdasan majemuk, dan tadi sudah didiskusikan tentang bagaimana cara mengasah dari masing-masing kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seorang anak ya atau peserta didik. Baik, untuk lebih menambah semangat kita dalam pembelajaran atau perkuliahan hari ini, kita ice breaking sejenak dulu ya. Siap ya? Siap. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan kita selesai. Ya, alhamdulillah ya, masih semangat ya. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang kecerdasan majemuk ya, dan bagaimana cara mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk lebih
bisa saya mengetahui bagaimana atau sejauh mana pemahaman teman-teman mahasiswa terkait materi ini, maka saya akan berikan soal evaluasi ya berupa kuis, nanti akan saya bagikan dalam selembar kertas. Silahkan nanti dikerjakan ya, dan jangan lupa dituliskan nama dan NIM ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal, dan nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Diwakilkan salah satu untuk dikumpulkan ya. Baik, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai kita bahas dan pelajari bersama. Mari kita coba simpulkan kembali tadi apa saja yang sudah kita pelajari tentang apa? Kecerdasan majemuk, atau disebut dengan istilah apa? Multiple intelligence. Tadi ada beberapa variasi kecerdasan majemuk. Contohnya apa? Yang pertama, linguistik. Yang kedua, kecerdasan apa? Logika matematika. Yang ketiga, kecerdasan apa? Kinestetik. Yang ketiga, yang keempat, kecerdasan apa? Ya. Baik, untuk tugas di rumah, tugas selanjutnya silahkan nanti melakukan refleksi terhadap materi hari ini yang sudah kita pelajari bersama, dan nanti dikumpulkan atau diunggah melalui Google Classroom ya. Bisa dipahami tugasnya ya? Bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atensi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Silahkan nanti banyak membaca literatur untuk materi berikutnya. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.